Tidaklah ditonjolkan keromantisannya itu di depan umum terlalu vulgar. Kalau romantis yang biasa ya, itu silahkan. Tapi kalau romantis yang ditunjukkan di depan umum yang mengundang syahwat orang lain, itu namanya bukan romantis. Itu namanya mengundang syahwat orang, itu malah dosa. Ustaz, izin ya Ustaz, minum dulu ya Ustaz. Silakan. Memang suasananya luar biasa ini menjelang sore ini. Iya. Begini Ustaz, mau nanya Ustaz. Kata orang-orang, kalau dengan proses ta'aruf yang di dalam Islam itu kurang dapat romantis di dalam keluarga, itu betul nggak itu pendapatnya Ustaz? Iya. Jadi proses ta'aruf atau proses pacaran itu tidak menjamin orang itu lebih romantis dengan pacaran gitu ya. Terima kasih, subhanallah. Ini sore-sore dapat kopi nih Mal. Masih Bang ya. Jadi proses ta'aruf atau proses pacaran itu tidak menjamin orang itu romantis atau tidak romantis. Belum tentu orang yang pacaran sekian tahun dia lebih romantis, belum tentu orang yang baru kenal ta'aruf dia tidak romantis. Kenapa? Karena romantis itu pertama kalau dia memiliki sakofah, memiliki wawasan tentang romantis. Yang kedua, dia harus dilatih. Ya, harus dilatih. Kenapa? Karena ada orang memang serius, ya selalu serius dalam rumah tangga itu. Ada candanya kan? Tidak ada candanya. Padahal Rasulullah bersabda, sesungguhnya semua candaan itu sia-sia, kecuali bercanda dengan pasangan hidup, dengan suami istri. Ketika kita bercanda dengan istri kita sampai tertawa dengan candaan kita, itu dapat pahala di sisi Allah. Begitu juga kalau istri bercanda dengan suaminya juga dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bercanda itu dapat pahala sebagaimana kita beribadah yang lain. Nah, harus dilatih dan kita harus memiliki wawasan bagaimana romantisnya Rasulullah, bagaimana romantisnya orang-orang soleh. Nah, karena romantis ini sesuatu yang sangat disukai oleh wanita. Jadi kebanyakan wanita itu perceraian yang terjadi ya, kalau kita buka itu kasus-kasus perceraian di Indonesia, rata-rata perceraian itu terjadi karena suami atau istri itu tidak memiliki komunikasi yang baik. Ya, artinya apa? Tidak ada romantisme di dalam rumah tangganya. Rumah tangganya terlalu kaku. Bahkan yang terjadi pertengkaran demi pertengkaran dalam rumah tangga. Jadi kalaupun ta'aruf tapi dia mau belajar, dia mau membuka diri untuk bagaimana menjadi suami yang romantis, menjadi istri yang romantis, ya, yang siap melayani suaminya dengan baik, maka itu bisa diperbaiki. Jadi menurut Ustaz, romantis di dalam Islam itu gimana Ustaz? Ya. Dari yang Ustaz bilang. Jadi kalau kita mau lihat romantis, kita lihatlah romantis dalam Islam, kita lihatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu suami yang paling romantis. Tapi romantis Rasulullah adalah kebanyakan romantis yang dilakukan Rasul, romantis untuk menumbuhkan semangat beribadah, semangat mengejar akhirat. Misalnya Rasulullah SAW itu apabila dia bangun tahajud, maka dia bangunkan istrinya dengan memercikkan air di wajah istrinya. Kalau istrinya susah bangun, lalu kemudian diajak istrinya sama-sama melakukan tahajud bareng. Setelah tahajud bareng, dicium Rasul istrinya. Nah, artinya apa? Ada semangat ibadah. Rasulullah SAW setiap mau pergi ke masjid, maka Rasulullah SAW mencium kening istrinya. Baru dia berangkat ke masjid. Nah, luar biasa ya. Jadi Rasul itu tidak berangkat ke masjid sebelum mencium kening istrinya. Nah, kalau kita kan beda, langsung
cus, Berangkat. langsung Berangkat berangkat, menuju Ustaz. langsung Iya. kabur ya kan. Istri di mana? Tapi Rasulullah SAW dicari dulu istrinya, jumpa istrinya, dicium keningnya, langsung berangkat. Walaupun ada hadis yang mengatakan Rasul kalau dengar azan itu seolah-olah nggak kenal sama siapapun, tapi Rasulullah SAW menkecup istrinya. Rasulullah SAW berlomba lari sama istrinya, lomba lari, ya kan? Olahraga bareng, lomba lari. Maka Rasul pernah mengangkat Aisyah radhiyallahu anha karena Aisyah kepingin nonton pertarungan para sahabat, latihan perang para sahabat, latihan gulat sahabat. Karena kerumunan banyak, Aisyah tidak nampak, maka Rasulullah mengangkat tubuh Aisyah, menggendongnya, kemudian menunjukkan bagaimana pertarungan, latihan gulat sahabat-sahabat. Sampai pada waktu itu Aisyah radhiyallahu anha itu dikatakan, sudah Aisyah belum ya Rasulullah? Kenapa Aisyah mengatakan belum? Karena Aisyah merasakan begitu indahnya digendong oleh Rasulullah SAW. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasul itu sering bersama Aisyah itu mandi bareng, ya, mandi bareng. Ya, masuk ke dalam kamar mandi, kemudian mereka mandi bareng. Kata Aisyah, Rasul menciptakan air, ya, melemparkan air ke tubuhku, dan aku juga melemparkan air ke tubuh Rasulullah. Jadi siram-siraman air, ya, siram-siraman air. Ya, kalau udah siram-siraman air berarti gosok-gosokan lah ya. Nah, artinya apa? Artinya sampai di kamar mandi pun Rasulullah menunjukkan keromantisan. Bahkan Rasul memanggil istrinya dengan panggilan yang sangat disukai oleh istrinya, ya Humairah, dan panggilan-panggilan yang lain. Begitu sayangnya Rasulullah SAW pada istrinya sampai Rasulullah mengatakan, sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik pada istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istriku. Berarti bukan di Rasulullah itu romantisnya bukan di dalam, tapi di luar juga pun Rasulullah tetap romantis ya Ustaz? Cuma tidaklah ditonjolkan keromantisannya itu di depan umum terlalu vulgar, ya. Misalnya macam orang barat, ciuman di depan umum, pelukan di depan umum, tidak seperti itu. Kalau romantis yang biasa ya, nah itu silakan. Tapi kalau romantis yang ditunjukkan di depan umum yang mengundang syahwat orang lain, itu namanya bukan romantis. Itu namanya mengundang syahwat orang, itu malah dosa. Tapi romantis itu lebih bagus, itu ditunjukkan kepada istri di dalam ruangan terbatas. Ya, kalaupun misalnya di luar ruangan terbuka itu jauh. Karena Rasulullah SAW ketika mau lomba lari sama Aisyah, para sahabat disuruh duluan, kalian silakan duluan, saya mau ada perlu dengan istri saya Aisyah. Begitu sahabat udah jauh, mereka kemudian lomba lari. Ya, jadi tidak boleh juga romantis itu ditampil-tampilkan di Facebook, di mana-mana itu yang akhirnya mengundang syahwat orang lain. Nah, bahkan kebanyakan ini orang romantis di medsos, tapi dalam rumah tangga berantem, bertengkar, ya kan? Ya kan? Di luar menunjukkan romantis, mesra, tapi di dalam bertengkar. Jadi Ustaz, gini Ustaz, kan setiap pasangan itu berbeda-beda karakternya. Ya. Jadi ada yang karakternya itu diam gitu, ada karakternya yang suka bercanda. Ya. Nah, jadi kalau sempat jumpa yang diam Ustaz, ya ngomongnya ya gitu-gitu Ustaz. Gimana untuk menimbulkan romantisnya itu di dalam rumah tangga dengan karakter yang berbeda Ustaz? Ya. Pada hakikatnya semua wanita itu sangat suka dengan romantis seorang suami. Ya, dasarnya itu. Ya, sangat suka dengan romantis seorang suami. Misalnya suami pulang dari jauh, ya, dari kerja, kemudian tiba-tiba ngetuk pintu, bawa bunga gitu. I love you sayang. Wah, itu semua wanita suka dengan hal yang seperti itu.
Cuman ada yang bisa mengungkapkan rasa sukanya itu dengan ya suamiku, I love you. Ada yang Diam aja Ustaz. karena apa? Karena latar belakang rumah tangga, keluarga dia. Dulu dia mungkin di keluarganya melihat ibunya seperti itu. Atau ada trauma di masa kecilnya, dia mengalami tekanan sehingga dia tidak memiliki ekspresi yang baik. Jadi orang yang masa lalunya memiliki tekanan, masalah hidup, itu susah meluapkan ekspresi. Tapi orang yang waktu kecilnya penuh dengan kasih sayang, penuh dengan dukungan, support dari keluarga besarnya, terutama ayah ibunya, biasanya orang itu bisa menonjolkan kebolehannya atau suka tampil gitu ya. Nah, jadi pertama kita nggak boleh memaksakan orang yang punya karakter begitu. Tetaplah lakukan romantis, karena romantis itu tidak mesti direspon dengan sesuatu yang wah atau yang romantis juga. Bisa jadi responnya dalam hati. Ya mungkin itu karakter bawaan. Jadi untuk menanggapi itu Ustaz, karena kan Ustaz tadi bilang kan, pada dasarnya itu perempuan itu suka yang romantis-romantis. Pada dasarnya suka yang romantis. Tapi ketika si laki-laki atau si suami mengasih hal romantis seperti ngasih bunga gitu, tapi responnya si perempuan ini ya biasa. Oh iya, udah. Tapi kalau jumpa suami nggak direspon pemberianku, itu gimana nanggapin suami seperti itu Ustaz? Nanti kan biar nggak prasangka buruk dia terhadap istrinya Ustaz. Jadi semua orang suka penghargaan, ya. Semua orang suka penghargaan. Makanya dalam rumah tangga itu jangan menuntut pasangan kita, tapi mematut diri kita. Kalau menuntut itu kamu harus begini, kamu harus begini. Nah, tapi kalau mematut, saya harus begini supaya saya diginikan, ya. Saya harus jadi suami yang romantis supaya istri saya juga belajar romantis dari saya. Jadi kalau kita fokus kepada diri kita untuk berbuat baik pada pasangan hidup kita, bukan fokus pasangan hidup kita harus berbuat baik sama kita, maka itu yang akan membuat munculnya romantisme dalam keluarga. Jadi kalau ada karakter begitu kita harus belajar terus. Karena pada hakikatnya berumah tangga ini kita sedang belajar terus. Apalagi kalau kita prosesnya ta'aruf ya, kita lebih banyak belajar tentang pasangan hidup kita. Oh, ternyata istri saya begini. Nah, makanya nanti insya Allah kita akan bicarakan pada pertemuan-pertemuan berikutnya bagaimana agar rumah tangga itu langgeng sampai tua. Ya, dengan proses ta'aruf dan berbagai macam masalah-masalah yang kita hadapi. Jadi Ustaz gini, ada nggak cerita romantisnya orang-orang soleh Ustaz? Oh, banyak sekali ya. Khususnya di Indonesia ini ada namanya ulama kita, yaitu Kiai Haji Agus Salim. Kiai Haji Agus Salim ini kemana-mana selalu membawa istrinya dalam dakwah dan menggandeng tangan istrinya. Ketika ditanya kenapa dia selalu menggandeng tangan istrinya, karena dia tidak mau berpisah dengan istrinya. Bahkan dia kepingin nanti di surga dia tetap bersama dengan istri tercinta. Jadi istri di dunia, istri juga di akhirat. Nah, ada lagi seorang ulama, ya, ketika dia waktu itu berada di tempat seperti ini, dihidangkan jus, ya, oleh muridnya. Ketika dihidangkan jus, semua pada minum jus, dia tidak mau minum jus. Ditanya, ya Syekh, kenapa kok tidak mau minum jusnya? Dia bilang, dulu istri saya yang sering buat jus untuk saya. Tapi sekarang istri saya sudah tidak ada. Maka saya tidak mau minum jus ini tanpa istri saya. Jadi dia merasa bahwa jus itu hanya enak diminum ketika dia berada di depan istri. Makanya orang yang saling mencintai di dalam rumah tangga, maka malaikat pembawa rezeki akan singgah ke rumah itu. Jadi kunci supaya rezeki lancar, suami istri harus saling mencintai. Nanti kita bahas insya Allah pertemuan berikutnya bagaimana cara menumbuhkan cinta di dalam rumah tangga. Nah, nanti ada kiat-kiatnya. Tunggu
Episode selanjutnya Ustaz. YouTube berikutnya. Oh gitu. Berarti Iya. mungkin itu aja sih Ustaz, pertanyaan kita karena udah mau sore Ustaz. Iya. Ini kita selalu sore nih ya syutingnya. Iya Ustaz, karena kan Senin kalau pagi sampai siang kan kadang ada aktivitas masing-masing Ya. Ustaz. Kadang Siap, kerja. siap, siap. Jadi waktu sore luang lah bisa kita Oke. ngobrol-ngobrol lagi Ustaz. Oke, Siap. Ustaz. Siap, insyaallah. Balik dulu ya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.